Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, kali ini akan membahas tentang kenapa UMKM kudu pakai produk digital gitu untuk branding usaha atau mempromosikan eh, produk atau jasanya ya. Di sini Sirtiman nggak mau terlalu detail berapa banyak alasan itu, soalnya banyak banget gitu. Yang jelas ya, pertama sekarang udah di era digital, segala sesuatunya digital, orang-orang pegang handphone, orang udah online. Nah, ini alasan kenapa UMKM harus eh, menggunakan produk digital untuk lebih menjangkau masyarakat atau orang-orang. Oke. Sebelumnya di video ini disponsori oleh Sirtiman sendiri ya. Silahkan kunjungin produk digital dari Sirtiman di Ratakan Marketplace. Jadi Ratakan ini adalah pasar digital, pasar produk digital online ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan digital seperti e-book, video, kursus bisa didapat di sini. Dan Sirtiman udah listing beberapa produk digital ya, mulai dari kursus bisnis online, kursus WordPress, planner, software AI, dan ya masih banyak lagi. Silakan guys dicek and recheck ya. Semoga produk-produk digital dari Sirtiman bisa dipakai dan bermanfaat besar ya untuk bisnis di 2024. Oke, lanjut kita ke masalah UMKM. Nah, di sini UMKM ini ya sekarang ini rata-rata ya udah mencapai batas batas toleransi atau batas ya ketar-ketir ya. Mereka harus mulai memilih mau ikut kemajuan zaman atau mau tertinggal digerus oleh waktu gitu. Nah, di sini Sirtiman menyarankan agar menggunakan produk digital ya untuk lebih menjangkau lagi lebih banyak orang, lebih banyak dikenal sama orang-orangnya, karena dengan produk digital itu ada kemungkinan ya orang lebih lebih tahu gitu ya, lebih lebih cepat menerima informasi seputar usaha produk atau apa barang atau jasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena produk digital itu ya, misalnya ya, kalau berupa e-book ini kita bisa kasih entah itu tips-tips atau entah itu trik ya, pokoknya tips, trik, atau ya pokoknya alasan kenapa mereka harus pakai bisnis apa, merek atau jasanya dari UMKM itu gitu. Misalnya UMKM ini menjual ya alat-alat pancing gitu. Nah, di sini di misalnya kita bikin e-book gitu ya. Ini kita bisa jelaskan e-book ini untuk alat pancing ini ya, ya ya caranya gimana, mendapatkannya gimana, dan lain-lain ya. Jadi contoh e-book ini kan ya seperti ini ya, dia menjelaskan lebih detail tentang entah itu langkah. Ya oke guys, misalnya contohnya sebuah UMKM misalnya menjual alat pancing gitu ya. Ini bisa bikin e-book atau tutorial tiga apa jangan beli alat pancing sebelum baca panduan ini gitu. Misalnya dikasih tiga tiga hal yang harus dilakukan, apa yang harus dicek sebelum membeli alat pancing seperti itu, atau tiga hal yang wajib diketahui sebelum membeli umpan
yang sering dimakan sama ikan misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pembacanya membaca itu, ya mereka kan biasanya emang mereka ada masalah pengen beli alat pancing tuh, cuma nggak tahu caranya. Nah itulah fungsinya produk digital itu agar agar ya biar memecahkan solusi yang orang itu yang butuh informasi itu gitu. Ya itulah pentingnya. Jadi kalau mereka baca, mereka dapat wawasan, dapat ilmu. Suatu waktu mereka lagi ngobrol sama temennya kan bingung tahu dari mana gitu. Nah itulah tahu dari ini, gitu. Tahu dari UMKM ini, nah, seperti itulah. Jadi ya ini kesempatan UMKM-nya, namanya jadi istilahnya populer, lebih terpercaya karena memberikan informasi yang bermanfaat, juga bisa ya dari monetasinya jangan lupa ya arahkan ke produk-produk rekomendasi, bisa produk sendiri atau bisa produk affiliate seperti itu. Dan kalau bisa jangan lupa ajak yang para pembacanya atau yang baca produk digital itu agar bergabung di komunitas. Ya, komunitasnya harus komunitas sendiri gitu. Mulai bikin komunitas sendiri seperti itu. Di sini ya bisnis kita harus membuat komunitas ya bisnisnya itu sendiri, bukan komunitas orang lain gitu. Karena ya, ya semakin besar audiensnya, semakin besar pemirsanya, itu kemungkinan semakin besar peluang mereka menggunakan jasa kita. Nah inilah bedanya UMKM zaman dulu sama sekarang. Mungkin kalau zaman dulu cuma jual pancing, sewa toko, ngandalin orang lewat, ya sekarang harus benar-benar apa ya, harus benar-benar getol gigih gitu. Semua sisi dari dunia digital ya, promosi, marketing online, buat produk digital, bikin website, semua tuh harus benar-benar dimaksimalin gitu. Jangan mikir macam-macam, tapi emang dunianya ini udah seperti ini gitu. Kalian harus bisa tampil semua, harus bisa promosiin, harus bisa branding. Kalau enggak ya goodbye gitu aja lah, gulung tikar. Akan dikalahkan sama yang mau gitu, yang mau promosi via digital atau produk digital seperti itu. Yang nggak harus membuat e-book, ada beberapa malah bisa menjadi apa ya, bisa menjadi sumber tambahan baru produk digital itu. Kita bisa menjual e-booknya, bisa menjual video kursusnya. Nah disitulah jadinya bisnis gitu, jadinya bisnis berkembang gitu. Jadinya bisnis itu bisa banyak mendatangkan sumber uang yang malah nggak harus dari, misalnya punya toko, nggak harus dari toko fisiknya, malah dari ya, pendapatan digitalnya seperti itu. Ya inilah ilmu yang harus dipelajari dan dipraktekkan gitu, jangan dipelajarin doang, harus dipraktekkan. Untuk yang pengen belajar ya dengan produk digital, sebenarnya si Timan udah bikin beberapa tutorial ya di channel ini tentang produk digital. Cuma kalau mau belajar lebih fokus, ya silahkan ya, Statement juga buka di sini mentor ya, buka mentoring kalau mau belajar produk digital. Nah, disinilah bedanya nih. Kalau diajarin via mentor sama belajar autodidak sendiri, ya ini akan terasa beda gitu loh. Ilmunya lebih dapat, terus nggak overload informasi juga gitu, langsung cespleng aja langsung bikin proyek, atau misalnya ya langsung bikin produk digital, langsung pertama di listing di marketplace ya. Jadi
kalau untuk prakteknya seperti ini. Di sini sih teman ambil contoh kursus bisnis online. Nah, inilah. Nah, kita bikin produk digital. Nah, di sini harganya nol. Nol ini artinya apa? Nol ini artinya gratis, bisa di-download bebas gitu, nggak usah bayar. Nah, ini orang akan, ya pertama orang tuh suka akan gratisan gitu. Nah, disinilah fungsinya. Kalau gratisan ini di dalam e-booknya ini apa? Biasanya ya berupa sesuai ya, tutorialnya atau ajarannya apa, ilmunya apa gitu. Yang jelas bikin orang dari yang harus memecahkan masalah ya. Kalau di sini kan contohnya kursus bisnis online, yang nggak tahu bisnis online bisa kursus di sini gitu. Dan kelanjutannya kalau udah baca ini ya kemungkinan orang jadi lebih paham bisnis online. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga Sirtiman merekomendasikan beberapa ya, entah itu tempat-tempat cari duit online atau ya pokoknya itulah semacam ya monetasinya, kayak menjual produk affiliate atau produk sendiri ya terserah itu. Bisa dicantumin nama usaha, alamat usaha dan lain-lain kalau misalnya UMKM yang punya toko seperti itu. Nah, jadi dengan share yang gratisan ya sebagai awal ya. Kalau udah istilahnya udah banyak yang menggunakan ini, udah ada banyak yang mendownload. Nah, ini kesempatan kita. Tuh, misalnya ada 100 atau 1000 orang download. Ya udah kita dapat ya, kalau bisa diarahkan ke grup ya, suruh join ke grup, entah itu Facebook grup atau WA grup. Itu kita dapat istilahnya audiens gitu, dapat dapat komunitas, anggota komunitas. Nah, ini kita bisa mulai menjual produk-produk yang ada harganya. Tadi kan gratisan, sekarang ada harganya, entah itu 50.000, entah itu 100.000 atau 200.000 atau 5 juta juga boleh gitu. Ya, bisa aja menjual produk 5 juta ya, istilahnya mancing bareng gitu. Nanti akan dikasih ya apa jatah tiket sebulan berapa kali mancing gratis, atau ya nanti diurus masalah makannya dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat bisnis jadi tambah seru gitu. Nggak cuma ngandalin orang lewat di toko doang. Di sini kita bisa membuat komunitas itu jadi fun, jadi ya pokoknya mancingnya jadi seru. Ya, ya banyak hal yang bisa didapat kalau misalnya mulai menggunakan produk digital seperti itu. Oke, kalau ada yang belum jelas silahkan ya ditulis kolom komentar. Karena ini baru pemahaman ya dasarnya aja. Kalau ada yang belum jelas silahkan. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.